Nah sekarang apakah teater itu sanggup memasuki cara berpikir baru atau menawarkan hal yang baru seperti halnya yang dilakukan oleh René Descartes dalam menyumbangkan cara berpikir? Karena intinya ternyata yang dibutuhkan manusia adalah kebaruan demi kebaruan. Kebaruan itu bukan sesuatu yang dimulai dari ketiadaan gitu. Tapi justru dari yang ada kemudian kita melakukan perenungan ulang. Tadi sudah saya bilang bahwa pola pikir Pramodya Anantatur itu tentu secara rumus tidak ada yang baru, tidak ada yang baru. Bahwa ternyata manusia akhirnya harus menyerah pada kekuasaan misalnya dalam bumi manusia, yaitu itu tidak baru sama sekali, bahwa kita tetap akan kalah oleh kekuasaan gitu. Semua yang berkuasa akan mengalahkan yang dikuasainya. Sepintar apapun si tokoh Mingke itu ternyata dia harus kalah gitu, melelahkan istrinya. Iya, dia kalah. Terus nah lebih baik kita memikirkan hal yang sederhana, tetapi sederhana itu menyumbang ke arah yang bisa diperbesar, daripada kita berpikir besar tentang sosial politik tapi ternyata itu sederhana saja gitu. Pramodya Anantatur bagi saya sederhana saja. Atau orang lain membicarakan hal yang sama gitu. Iya, kan jadi biasa gitu. Iya, biasa aja itu. Pikiran yang common sense itu berlaku umum gitu. Semua orang kayaknya berpikir sama. Kita itu toh cuma rakyat, nggak bisa mengalahkan yang berkuasa. Wong cilik nggak bisa mengalahkan wong gede. Lalu apa misalnya yang kita harus berpikir begini? Kenapa ada cerpen-cerpen yang sangat sederhana tapi menyumbang pikiran? Dan kenapa? Dan inilah yang membuat cerpenis seperti Motojiro Kaji dari Jepang itu menjadi terkenal, meskipun karyanya cuma 20 atau kurang dari 20 bahkan gitu. Ternyata banyak itu tidak penting gitu. Orang mungkin berkata ya harus produktif gitu. Tapi ada yang lebih penting. Berkesenian, berteater mesti produktif, tapi ada yang lebih penting. Apa yang kita sumbangkan buat dunia ini gitu. Dan dunia ini makin kecil lah. Sebut dunia itu kan bukan lagi zaman saya kuliah dulu, ada jarak jauh dengan Amerika dengan. Iya, ada sekali. Kita sudah mengecil sekarang dalam ruang waktu karena ada internet. Nah, contoh misalnya kita baca cerpen Motojiro Kaji itu yang berjudul Langit Biru. Satu lagi kisah pipa air bambu. Itu cerpennya dua-duanya sederhana. Bahwa manusia ini mungkin bisa ditelusuri melalui epistemologi common sense. Bagaimana common sense bekerja, dan keduanya adalah melalui filsafat manusia. Bagaimana manusia menyadari keadaan dirinya gitu. Dari dua cerpen ini saja kita dapat belajar pada kemampuan manusia menangkap gambar-gambar kehidupan itu. Jadi cerpen seperti pelajaran tentang seni murni. Seni murni itu seperti lukisan ya. Mungkin kalian pernah melihat langsung sebuah lukisan dan tidak bisa menjelaskan tentang apa gitu. Ya. Ini seni murni itu macam itu. Kalau seni fungsional itu kan, ini palu gitu ya. Fungsinya indah si palu itu, tapi tetap ada fungsinya untuk memaku gitu. Itu namanya seni pakai gitu. Sebuah rak seindah apapun ya tetap untuk menaruh barang-barang. Mebel itu seni pakai. Tapi sebuah seni murni itu untuk apa tidak jelas selain membangkitkan perasaan loh. Nah, perasaan apa? Sesuatu sebut perasaan menurut Motojiro Kaji yang saya bisa refleksikan. Perasaan apa? Perasaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau kita melihat ada yang sebut dengan psikologi gitu, psikologi adalah ilmu jiwa yang bisa menjelaskan perasaan-perasaan manusia. Sebenarnya menurut Motojiro Kaji tidak, yang disebut perasaan adalah hal yang tidak bisa dijelaskan kecuali dirasakan. Nah, itu sama dengan kalau saya memasuki galeri
lalu melihat lukisan dan kagum dengan lukisan, dan entah apa kenapa saya kagum, kenapa saya merasakan sesuatu gitu. Ketika saya melihat lukisan Rudi Setiadharma di pertama kali dan bahkan yang terakhir kali saya melihat, selalu saya tidak bisa jelaskan apapun ya. Itu maksud saya, kita menyadari ada yang disebut dengan perasaan gitu. Kalau kita mengatakan pesimis, perasaan itu gitu, pesimisme, optimisme itu sebenarnya bukan perasaan lagi gitu. Ketika perasaan dapat dijelaskan, itu bukan perasaan lagi. Itu sudah usaha untuk menjelaskannya, tapi esensi perasaan sebenarnya tidak bisa dijelaskan. Nah, hanya untuk bicara itu loh, Motojiro Kaji itu membuat cerpen gitu. Jadi ada 2 cerpen tadi yang saya contohkan. Langit biru itu kan menggambarkan kondisi di satu sore di akhir musim semi. Lalu melihat gunung, melihat lembah, melihat rumah-rumah gitu, melihat jalanan, dan semua digambarkan dalam terang. Tapi ketika si tokoh aku itu melihat langit yang biru itu, dia melihat ada semacam gunung tersembunyi di balik langit biru itu gitu. Ya tentu tidak terlihat toh. Kan kalimatnya juga ada semacam, aku melihat ada semacam gunung yang tak terlihat, bagaimana gitu. Jadi perasaan bekerja seperti itu loh. Kan kalau kita memakai rumus empirisme bahwa sesuatu benar jika dapat dialami langsung gitu, dengan mata, dengan telinga misalnya, ya nggak bisa itu sebut empirik toh. Aku melihat ada semacam gunung yang tak terlihat di balik langit biru itu ya. Lalu sekonyong-konyong dia sadar bahwa semua itu saya sadari bermula dari sebuah pengalaman di malam pekat di sebuah desa. Bagaimana? Itu kan terang ya, langit biru ya. Kemudian dikontraskan dengan suatu pengalaman di malam pekat di sebuah desa. Pengalaman macam apa itu juga tidak jelas, remang gitu ya. Karena malam itu dia hanya melihat sosok laki-laki keluar dari rumah. Laki-laki itu seperti aku, kata dia itu, berjalan membawa lentera lalu menghilang ke kegelapan, dan dia merasa takut melihat pengalaman itu gitu. Itu pengalaman apa? Saya tidak, cerpen ini tidak menjelaskan apa-apa gitu. Nah, di dalam kisah air biru itu lebih jelas lagi bahwa yang disebut perasaan itu bahkan dikendalikan oleh kekacauan indrawi kita gitu. Jadi kalau kita melihat burung loncat dari ranting ke ranting, itu adalah ketidaktepatan, kata dia itu selalu membuat kacau indera kita gitu ya. Jadi indera kita dikacaukan oleh pengalaman indrawi. Kemudian dia juga melihat ada Trascentia, apa nama pohon saya lupa namanya, nama pohon yang warnanya itu nuantif. Bukan nuantif, dari kata sifat nuansa itu apa ya, nuantif gitu. Ya karena sifatnya warnanya berbau nuansa, kata dia. Itu bunga itu warnanya biru atau hijau atau apa gitu kan, berbaur dengan rumput di sekitarnya. Jadi pikiran kita aja tidak bisa menangkap loh, mata kita tidak bisa menangkap, tidak bisa menjelaskan warnanya itu apa gitu. Iya. Namun itu disebabkan oleh mata kita atau perasaan kita. Itu kedua-duanya bekerja gitu loh. Menurut cerpen Motojiro Kaji itu kedua-duanya bekerja, bahwa kita, perasaan kita bekerja di atas pengalaman empirik yang berloncatan seperti burung loncat begitu saja dari ranting ke ranting gitu. Lalu ujungnya dia sadar bahwa itu adalah ilusi. Tapi lebih dari itu juga dia mengatakan hidup itu memang tumpang tindih antara ilusi dan keputusasaan gitu. Sehingga mungkin banyak orang bilang cerpen-cerpen Motojiro Kaji itu adalah cerpen-cerpen yang bernuansa muram. Tapi lupakan soal kemuramannya. Menurut saya ada sumbangan besar buat dunia ini gitu ya. Ia seperti menolak teori common sense bahwa manusia bisa memasuki kebenaran yang disensus secara komunis ya. Sensus komunis itu dibenarkan secara orang banyak gitu. Misalnya daun itu hijau gitu, kita sepakat gitu ya, makanya mewarnai lukisan itu hijau. Atau melihat seorang anak melukis di malam hari sekalipun, melukis daun itu pasti hijau. Di malam hari sekalipun melukis gunung pasti biru gitu ya. Biru dan hijau itu adalah fenomena kita bekerja di atas bangunan common sense. Tapi kata Motojiro, common sense saja tidak mungkin, karena itu tentang apa gitu, perasaan kita saja
tidak bisa menjelaskan itu. Jadi fenomena hidup itu sebenarnya adalah tentang tumpang tindih antara, mungkin tidak cukup istilah ilusi optik di dalam cerpen itu sendiri. Ya, sejauh ini kita menyebutnya secara sains itu ilusi optik gitu ya, tapi esensinya bukan pada ilusi optik, tapi bahwa kita memang dianugerahi keabadian yang boyak. Ini keren cerpen ini. Ya. Manusia itu dianugerahi keabadian yang boyak. Boyak itu satu keadaan yang tumpang tindih, yang hancur, yang kacau, yang entah apa gitu. Ini kenyataannya kita lihat itu sebenarnya boyak saja gitu. Dan kita dianugerahi keabadian yang boyak ini, gila gitu. Jadi itu pikiran yang besar dari cerpen Tojiro Kaji gitu. Dan sekarang mampukah kita membuat karya seni, mau puisi, mau cerpen, mau novel, mau drama, teater, itu justru menawarkan cara berpikir macam itu sehingga orang tercerahkan kan, tujuan membaca itu, menonton itu tercerahkan, menyaksikan lukisan itu tercerahkan. Oh iya ya, lukisan itu sebagaimana dalam cerpennya juga dikatakan, dalam cerpen kisah air bambu itu, bahwa ya mata kita itu sebenarnya terpaku saja oleh realitas gitu ya, dan lalu dikendalikan oleh realitas itu gitu. Kita tidak bisa mengendalikan apapun gitu. Lalu apa yang berharga dari hidup? Ternyata kita tidak mampu berbuat apapun gitu terhadap kehidupan ini gitu. Kita hanya punya keabadian yang kita dianugerahi keabadian yang boyak tadi gitu. Dalam hal ini ya ini sumbangan cara berpikir itu. Akhirnya seperti mementahkan segala usaha untuk membuat kebenaran gitu. Segala usaha untuk membuat rumusan epistemologis tentang empirisme, tentang objektivisme, tentang subjektivisme, tentang apa segala macam, itu usaha-usaha filsafat menjadi digagalkan oleh cerpen ini. Luar biasa gitu ya. Nah, itu fungsi seni menurut saya. Tidak usah besar, tidak usah panjang, tidak usah berat, tetapi berorientasi pada apa sih yang kita sumbangkan pada pemikiran dunia ini gitu ya. Ada pertanyaan? Kayak kuliah saja. Ini sponsor kita apa ini? Surya, saya lupa. Ponsel, Pak.